La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebabnya salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Nabi Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabbat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabbat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabbat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Nabi Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Nabi Musa yang bersih dan bercahaya. Nabi Musa lalu dipungut ke keluarga Fir'aun. Nabi Musa adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Nabi Musa kecil enggan menyusu kepada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa mau menyusu kepada Yukabbat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Nabi Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madyan. Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madyan, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Shu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih, yaitu bercahaya tanpa cacat, dan kedapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Nabi Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun mulai memberi peringatan kepada Fir'aun beserta pengikutnya.
Nabi Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Nabi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Nabi Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Nabi Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Nabi Musa dan Nabi Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Nabi Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu musilat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pastikan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan tangan kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun sesuai surah Al-A'raf ayat 123 hingga 124. Allah menimpakan keragaman hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpa angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Nabi Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa telah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 40. Saat Firaun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Firaun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa kali ahli menyebut jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanan melawan Fir'aun terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Nabi Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam diketahui pula perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tak lagi menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Tobat itu sudah tak berguna lagi. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Mudah-mudahan cerita singkat ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.